Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Desi dalam mata pelajaran kimia, yang mana pada kesempatan ini kita akan bicara tentang perkaratan besi, dengan tujuan yang pertama menjelaskan tentang proses terjadinya perkaratan besi, dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkaratan besi. Mari kita simak materi berikut ini. Baik, kita akan lihat penjelasan tentang korosi berikut ini. Coba kalian perhatikan alat apa saja yang ada di sekitar kita yang terbuat dari logam. Ya, benar. Ada peralatan rumah tangga, transportasi, sampai konstruksi bangunan. Faktanya, banyak peralatan dari logam yang dapat mengalami kerusakan akibat berkarat. Nah, bagaimana pandangan kalian jika melihat alat-alat tersebut berkarat atau masih memenuhi fungsinya? Lalu apa itu karat pada logam? Yang mana proses perkaratan pada logam itu berikutnya lebih kita kenal dengan istilah korosi. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, ini gambar 1 dan ini gambar 2. Gambar pertama mengilustrasikan sebagian anjungan lepas pantai. Dan gambar kedua adalah gambar knalpot motor yang berkarat. Lihatlah bahwa kerusakan besi pada anjungan berkarat dimulai dari besi bagian bawah atau yang kontak dengan air. Sedangkan pada motor, bagian knalpot akan mengalami perkaratan terlebih dahulu dibandingkan bagian lainnya. Pada kasus lain, pernahkah kalian memperhatikan bahwa keran air yang dipasang di luar rumah cenderung lebih cepat berkarat dibanding keran air yang dipasang di dalam kamar mandi? Kalian pasti tahu bahwa keran di luar rumah mendapat pengaruh yang lebih besar, yaitu pengaruh lingkungan yang lebih banyak dibandingkan yang berada di dalam rumah. Salah satunya adalah pengaruh air hujan yang relatif bersifat asam karena pengaruh polusi udara. Nah, dari beberapa kasus di atas, bagaimana kalian menjelaskan proses perkaratan tersebut bisa terjadi? Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi perkaratan? Nah, dari fakta tersebut, apakah air dan panas dan larutan elektrolit asam dapat mempengaruhi proses perkaratan pada besi? Yuk, ilustrasi perkaratan berikut ini. Ya, ini adalah gambar untuk kita memahami bagaimana proses perkaratan itu terjadi. Oke, kita teruskan ya. Pada gambar ilustrasi, ada tetesan air yang menempel pada sepotong besi yang akhirnya membentuk suatu sel galvani alami, di mana besi akan menjadi anoda dan mengalami oksidasi menjadi Fe2+. Menurut reaksi, Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron, potensial reduksinya plus 0,44 volt. Lalu, kita melihat permukaan potongan besi menjadi lebih tidak merata, sehingga luas permukaan bidang sentuh antara air dan besi juga semakin luas. Elektron dari hasil oksidasi besi akan berlari ke arah molekul oksigen yang berada di pertemuan antara besi dengan air. Kemudian mereduksi molekul oksigen tersebut menurut reaksi O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron menjadi 2H2O dengan potensial reduksinya sebesar 0,40 volt. Lihatlah bahwa keberadaan air dalam reaksi juga menentukan keberlangsungan reaksi. Secara redoks, maka keseluruhan reaksi diberikan sebagai berikut. Reaksi di anoda, Fm jadi Fe2+ tambah 2 elektron. Reaksi di katoda, O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron, membentuk 2H2O, sehingga terdapatlah reaksi selnya, yaitu 2Fe ditambah setengah oksigen, tambah 4H+ menjadi 2Fe2+, ditambah 2H2O dengan potensial selnya sebesar plus 0,84 volt. Dapat dilihat bahwa potensial sel bernilai positif, yaitu positif 0,84 volt, yang mana menjelaskan bahwa perkaratan besi terjadi secara spontan. Kemudian Fe2+ akan mengalami oksidasi lebih lanjut sedemikian rupa sehingga menjadi karat besi, yaitu 2Fe2O3 NH2O. Menurut reaksi, Fe2+ ditambah setengah O2 tambah 2 plus NH2O menjadi Fe2O3 NH2O tambah 4H+. Berikutnya, anak-anak ibu, kita akan melihat yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkaratan besi. Jadi kira-kira apa saja nih faktor yang dapat mempengaruhi terhadap proses perkaratan besi. Jadi jika kita mengamati atau mencermati beberapa kasus perkaratan besi dan reaksi-reaksi pada proses perkaratan besi, maka faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkaratan besi itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor utama dan faktor pendukung. Faktor utama adalah faktor yang terlibat langsung pada reaksi dan sebagai penentu utama berlangsungnya reaksi tersebut. Faktor utama meliputi gas oksigen dan air. Sedangkan faktor pendukung adalah zat-zat lain atau kondisi lain yang secara langsung mempengaruhi proses perkaratan, di mana faktor ini meliputi keterlibatan zat elektrolit, baik asam, basa, garam, pada permukaan besi yang tidak merata. Nah, itu ya anak-anak ibu, berarti pada pertemuan ini kita sudah membahas 2, yaitu yang pertama tentang bagaimana tadi proses perkaratan besi, dan yang kedua faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari peristiwa perkaratan besi tersebut. Demikian materi kita pada kali ini. Kita akan lanjutkan nanti dengan materi kedua, yaitu apa saja faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya korosi.
Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.